Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Hana Mesyaria Retno Permatalianti dengan NIM H0511711303 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Penerapan Sistem Inferensi Fasi Tsukamoto untuk mengestimasi curah hujan. Di bawah bimbingan yang pertama Ibu Dr. Georgina Maria Tinungki MSI dan Ibu Siti Sariman SSI MSI. Dengan penguji yang pertama Bapak Dr. Andes Raupong MSI dan Ibu Dr. Erna Triherdiani SSI MSI. Proposal penelitian saya memiliki 3 subbab. Yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan yang bab 3 itu metodologi penelitian. Kita akan masuk dalam bab 1 pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta batasan masalah. Di Indonesia berada di garis ekuator sehingga Indonesia memiliki iklim tropis yang terdiri dari musim hujan dan musim kemarau. Letak Indonesia yang diapit oleh 2 samudra yang luas membuat pengaruh terhadap iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia dipengaruhi pula oleh angin muson yang bertiup 6 bulan sekali dan selalu berganti-ganti arah. Di Indonesia, hujan merupakan unsur iklim yang paling penting karena keragamannya yang tinggi. Intensitas hujan adalah banyaknya curah hujan per satuan jangka waktu tertentu. Fenomena curah hujan juga dapat dihubungkan dengan berbagai konsep logika yang mempelajari kaidah-kaidah penalaran. Pada konsep logika terdapat logika tegas atau Kripps dan logika kabur atau fasi. Logika tegas hanya mengenal 2 keadaan, yaitu ya dan tidak atau 0 dan 1. Sedangkan logika kabur atau fasi adalah logika yang menggunakan konsep kesamaran yang dinyatakan dalam bilangan real atau selang 0, 1. Logika tegas memiliki himpunan tegas atau Kripps set yang memiliki nilai keanggotaan terdiri atas 2 kemungkinan, yaitu 0 dan 1. Bernilai 1 jika nilai X merupakan anggota dari himpunan A, dan bernilai 0 jika nilai X bukan anggota himpunan A. Tetapi pada dasarnya tidak semua keputusan hanya dijelaskan dengan 0 dan 1. Ada kondisi yang terdapat di antara keduanya, daerah 0 dan 1 yang dikenal dengan fasi atau tersamar. Logika fasi memiliki nilai kebenaran yang dinyatakan dalam bilangan real dalam selang 01. Himpunan fasi adalah untuk mengatasi kekakuan himpunan tegas atau himpunan Kripps. Aplikasi logika fasi yang telah berkembang salah satunya adalah sistem inferensi fasi atau fasi inference system, yaitu kerangka komputasi untuk menarik kesimpulan berdasarkan kaidah-kaidah fasi, ya seperti teori himpunan fasi, aturan fasi, dan penalaran fasi. Fasi inference system atau sistem inferensi fasi banyak digunakan pada penentuan status gizi, produksi barang, sistem pendukung keputusan, dan penentuan curah hujan. Metode dalam sistem inferensi fasi ada 3, yaitu yang pertama metode Takagi-Sugeno, yang kedua metode Mamdani, yang ketiga adalah metode Tsukamoto. Sistem inferensi fasi Tsukamoto merupakan metode yang fleksibel dan memiliki toleransi pada data yang ada. Pada metode fasi Tsukamoto, aturan fasi yang digunakan adalah aturan jika maka atau if then, dan tahapan difusifikasi atau penegasan menggunakan weighted average. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Savana pada tahun 2008 dalam memprediksi menggunakan fasi clustering terdapat 2 variabel yang digunakan, yaitu variabel input dan variabel output. Variabel input adalah suhu, kelembaban relatif, angin, dan awan, sedangkan variabel outputnya adalah hujan. Sedangkan penelitian pada tahun 2012 yang dilakukan oleh Dines untuk menerapkan fasi inference system diperoleh 2 model berbasis aturan, yaitu model pada musim penghujan dan model pada musim kemarau. Penelitian yang dilakukan oleh Mintaraga pada tahun 2017 dalam mengestimasi menggunakan fasi inference system, tahapan
yang digunakan salah satunya adalah difusifikasi, di mana difusifikasi diperoleh dari suatu komposisi aturan logika fasi. Penelitian ini akan mengestimasi curah hujan menggunakan sistem inferensi fasi metode Tsukamoto berdasarkan data suhu, kelembaban relatif, kecepatan angin, dan arah angin pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2019 dari BMKG UPT Stasiun Klimatologi Maros. Dari hasil sistem inferensi fasi Tsukamoto, akan didapatkan nilai estimasi curah hujan yang akan dibandingkan dengan data curah hujan yang telah diukur oleh BMKG UPT Stasiun Klimatologi Maros. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul Penerapan Sistem Inferensi Fasi Tsukamoto untuk mengestimasi curah hujan. Dengan rumusan masalah, bagaimana penerapan sistem inferensi fasi metode Tsukamoto untuk mengestimasi curah hujan pada data BMKG UPT Stasiun Klimatologi Maros pada parameter temperatur, kelembaban relatif, kecepatan angin, dan arah angin. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem inferensi fasi metode Tsukamoto untuk mendapatkan estimasi curah hujan pada data BMKG UPT Stasiun Klimatologi Maros pada parameter temperatur atau suhu, kelembaban relatif, kecepatan angin, dan arah angin. Dengan batasan masalah, yang pertama, parameter untuk mengestimasi curah hujan yang digunakan adalah temperatur, kelembaban relatif, kecepatan angin, dan arah angin, tetapi parameter atau faktor yang mempengaruhi unsur lainnya tidak dibahas pada penelitian ini. Dan data yang digunakan mulai dari 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019 bersumber dari BMKG UPT Stasiun Klimatologi Maros, yang kemudian akan dianalisis menggunakan Microsoft Excel dan MATLAB. Kemudian, kita akan masuk di bab 2 tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang akan menguatkan penelitian ini. Yang pertama, logika himpunan fasi, fungsi keanggotaan, sistem inferensi fasi Tsukamoto, mean absolute percentage error, dan curah hujan. Selanjutnya kita akan masuk di dalam bab 3 metodologi penelitian yang berisikan sumber data, variabel penelitian, dan juga metode analisis. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari data online BMKG UPT Stasiun Klimatologi Maros, dan yang digunakan adalah data curah hujan, temperatur, kelembaban relatif, kecepatan angin, dan arah angin pada periode waktu 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019, sehingga di dalam penelitian ini akan digunakan data harian yang berjumlah 365 data. Untuk variabel penelitian, ada dua, yaitu variabel input dan variabel output. Variabel input itu suhu, kelembaban relatif, kecepatan angin, dan arah angin, dan variabel outputnya adalah curah hujan. Untuk metode analisis, dalam fasi inferensi sistem metode Tsukamoto, pada dasarnya hanya memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu metode falsification, kedua pembentukan aturan, yang ketiga penalaran inferensi, dan yang terakhir difusifikasi. Kita akan masuk tahapan fusifikasi. Tahapan fusifikasi merupakan pembentukan himpunan dari himpunan tegas atau crisp menjadi himpunan fasi. Tahapan falsifikasi yang pertama adalah menentukan semesta pembicaraan berdasarkan data terendah dan tertinggi dari variabel input maupun variabel output. Kemudian kita mencari nilai kuartil Q1, Q2, dan Q3. Selanjutnya, membentuk himpunan fasi berdasarkan fungsi keanggotaan yang direpresentasi dari representasi kurva. Selanjutnya, menentukan domain dari himpunan fasi. Setelah melakukan tahapan fusifikasi, kita akan membentuk aturan. Dalam metode fasi inference system, aturan yang digunakan adalah if then atau jika maka. Setelah itu, kita melakukan penalaran inferensi untuk menggunakan fungsi implikasi min untuk mendapatkan nilai alfa predikat dari setiap aturan, di mana nilai alfa predikat adalah
nilai minimum dari fungsi keanggotaan himpunan yang terbentuk. Setelah melakukan penalaran inferensi, kita melakukan tahapan diversifikasi atau penegasan himpunan menggunakan weighted average. Setelah itu, kita akan melihat validitas dari hasil prediksi menggunakan MAPE atau Mean Absolute Percentage Error untuk melihat seberapa besar kesalahan dari data yang didapatkan, data dari hasil referensi dengan data aktual. Selanjutnya, kita menarik kesimpulan dengan membandingkan hasil perhitungan fasi Tsukamoto dengan data curah hujan yang aktual. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.